Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia overthinking tentang kamu tiap malam atau malam ini. Ya pokoknya gitu deh. Nanti aku lihat lagi ya judul temanya apa. Kira-kira alasannya juga kenapa dia overthinking tentang kamu. Oke, ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Nanti kita cek orangnya itu siapa dan alasannya kenapa ya. Oke, kita mulai aja. Kita cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang overthinking tentang kamu tiap malam seperti apa. Oke, energi dia saat ini adalah energi kamu saat ini ke dia seperti apa ya. Nanti supaya kamu mudah menebaknya orang ini siapa ya. Energinya saat ini menjauh dari kamu atau entah menjauh atau lagi berjauhan atau ada jarak lokasi yang jauh di antara kalian. Atau mungkin salah satunya lagi bepergian, traveling, dinas di luar kota, atau salah satunya lagi lokasinya berjauhan sama kamu. Karena di sini aku lihatnya energinya tuh kayak memang ya dia bukan sengaja dia menjauh, tapi ada yang memang lagi berjauhan aja. Jadi ada sebuah lokasi yang berjauhan lah kamu sama dia. Energi kamu ke dia saat ini yang lagi membuka diri atau membuka hati, kayak open gitu ya. Mungkin kamu open ke dia, atau saat ini kalian lagi di fase membuka hati, membuka diri, atau open your relationship bisa juga ya. Energinya saat ini banyak sih sebenarnya yang mau mendekat ke kamu, tapi kamu lebih fokusnya ke dia kayaknya. Walau kadang energi kalian tuh kayak berseberangan. Misalnya kamu lagi care ke dia, dia malah cuek, dia lagi care, kamu malah cuek. Ya, kalau kamu lagi cuek, dia care sama kamu. Kalau kamu lagi care ke dia, dia malah cuek. Nah, energinya kadang kayak gitu. Ya. Sebenarnya kamu juga lagi fokus ke material things, tapi entah gimana dia tuh hadir ke dalam hidupnya kamu. Energinya kamu ke dia sih happy, senang, happy aja, senang aja kayaknya kehadiran dia ya. Terutama kalau kamu feminin itu kamu kayak senang, happy, dia di dekat kamu, dia hadir ke dalam hidup kamu. Energinya kamu tuh kayak lagi finansial stabil, lagi nggak ada masalah kayaknya untuk finansial atau keuangan. Ibaratnya kamu tuh lagi apa ya, lagi baik-baik aja untuk material things ya. Kamu tuh mixed feeling, ada sesuatu yang berkembang, bertumbuh. Kalau kamu punya feeling, lama-lama kamu ngerasa ini kok perasaannya makin besar ke dia. Ada sesuatu yang kamu pengen tawarkan juga, dan kamu merasa perasaan kamu muncul ini kayak sebuah hal positif, kayak apa ya, kayak hal baik lah menurut kamu di sini. Ya, kalau misalnya kamu ya sebelumnya tuh kayak lagi tertutup, menutup diri, ini tak kenapa pas hadirnya dia kamu jadi kayak open, membuka diri, apa ya, membuka diri ke dia juga gitu ya, atau mempersilahkan dia datang ke dalam hidup kamu, dia masuk ke dalam hidup kamu. Tapi kadang kamu tuh nggak banyak action, atau kamunya sendiri merasa nih agak-agak stuck nih, gitu-gitu aja nih hubungannya ya, di sini-sini aja, tapi nggak berkembang, cuma perasaan kamu aja yang berkembang ya. Coba kita lihat lagi. Tapi kayaknya ya, aku lihatnya kamu tuh kayak udah terikat atau merasa ada ikatan dengan orang ini. Beberapa dari kalian energinya juga kayak lagi menunggu, tapi kayak santai, tenang ya, nggak yang gimana-gimana banget. Sekarang kita cek energinya dia seperti apa ke kamu. Energinya dia kayak lagi semangat, melangkah, ingin mendekat, ingin menghampiri atau menuju kamu, tapi kadang juga dia ngerasa ada batasan-batasan di antara kalian. Energinya saat ini juga dia lagi fokus ke masa depan ya kayaknya. Hal-hal yang
apa sih, kayak menyangkut masa depannya, apalagi kalau dia tipe yang goals oriented juga. Nah sama, dia juga lagi membuka diri, membuka hati, atau ready untuk seorang pasangan. Siap untuk jatuh cinta, siap untuk menerima cinta dari seseorang, siap untuk membuka hati, siap untuk memiliki pasangan. Walaupun saat ini dia memang lagi fokus ke material things juga, sama ada yang dia fokuskan saat ini. Ibaratnya dia lagi berusaha untuk merencanakan untuk masa depan dia, untuk finansial, karir, untuk material things. Sama, dia juga ngerasa kadang menjauh atau ada jarak di antara kalian. Ya kadang dia kayak mau nggak mau ke kamu ya, mau mendekat, mau menghampiri, kadang ada hal-hal yang bikin dia tuh kayak nggak deh, nanti dulu deh, atau nggak sekarang, atau apalah gitu, atau ada hal lain yang dia fokuskan. Itu dia kenapa kadang kamu ngerasa hubungannya gitu-gitu aja, atau nggak banyak perkembangan ya. Kadang ya itu dia kayak fokus banget ke masa depan. Nah itu kadang ada seseorang atau kamu yang merasa dicuekin, atau kamu merasa kayaknya dia nggak menginginkan kamu banget gitu, karena terlalu fokus ke masa depan, goals oriented. Sebenarnya kalian tuh deket tapi dibilang jauh karena nggak terlalu banyak komunikasi, atau jauh tapi bisa dibilang deket gitu ya. Kadang femininnya nih agak-agak emosi, agak-agak kesel gitu ya. Kenapa? Karena udah punya feeling di sini, udah baper, udah dibawa perasaan. Femininnya juga kayak menyambut gitu ya, kayak ada special space atau space di hatinya feminin untuk si maskulinnya ini. Kadang maskulinnya memperhatikan, cuma lebih ke mantau aja, diem, kayak nggak banyak bicara, lebih ke situ. Tapi tetap memantau aku liatnya ya. Dan mungkin ya femininnya kadang kesel, tapi juga kayak dia ngerasa ada ini nih perasaan dia yang bertumbuh gitu ya. Dan si maskulinnya juga aku lihat energinya merasa disambut, merasa direspon, merasa ada ikatan juga sebenarnya sama. Ininya juga sama energinya kayak dia ada feeling, kamu juga ada feeling, mungkin juga feelingnya juga sama besarnya juga. Dan mungkin ya ada seseorang yang suka memperhatikan hubungan kalian, atau ada seseorang yang kayak berharap ke salah satunya, atau ada seseorang yang ingin mengganggu hubungan kalian. Jadi hati-hati ya. Oke, sekarang kita cek lagi. Sekarang kita masuk ke temanya ya. Kita masuk ke temanya. Dia yang overthinking tentang kamu tiap malam. Dia overthinking tentang kamu tiap malam. Sebenarnya dia ngerasa nih ada tanda-tanda yang kayak dia tuh hati-hati terhadap hubungan ini. Entah nih apa. Mungkin tadi aku bilang ada gangguan dari luar atau pihak eksternal yang mengganggu hubungan kalian. Entah dari pihak kamu atau pihak dia. Jadi dia merasa ada sebuah hal yang red flags dan itu bisa mengganggu hubungan kalian. Nah, dan dia merasa apakah kamu ini bisa menjadi pasangan, layak diperjuangkan, layak dijadikan pasangan dia? Apakah kamu ini orang yang tepat? Dia tuh bertanya-tanya di sini. Dan dia juga merasa kayak dia tuh sudah menemukan seorang partner yang cocok, yang selama ini dia cari. Ibaratnya kamu ini udah masuk lah standarnya dia, tipenya dia, ya, seseorang yang dia inginkan, tipe idealnya dia juga. Kalau dia maskulin, aku ngelihatnya maskulin ini sangat mencari perhatiannya kamu. Kalau kamu femininnya malah kayak agak sedikit jual mahal, walaupun tahu si maskulinnya ini pengen banget sama si feminin. Orang ini nih kayak ngerasa capek, lelah untuk sebuah hubungan, untuk sebuah relationship. Makanya dia di sini kalau ada sedikit red flag, dia tuh kayak agak hati-hati untuk membuka diri, makanya agak defensif energinya. Dan dia tuh mungkin ya lagi merilis energi masa lalu. Ya ibaratnya entah dia ada trauma atau enggak, dia mencoba untuk melepaskan energi masa lalunya, mencoba untuk melupakan, move on, healing ya. Dan dia berusaha untuk clear energinya dia dari masa lalu. Nah, keep an open mind. Dia di sini tuh berusaha untuk berusaha untuk berpikir positif ke kamu, ke hubungan ini. Berusaha untuk membuka pikirannya terhadap hubungan ini ya. Nggak mau mikir yang aneh-aneh, yang negatif atau apa.
Mungkin dia ngerasa kamu itu kayak sebuah soulmate-nya yang tadi, this could be the one. Apakah ini orang yang tepat buat dia? Dan dia merasa kamu itu berbeda dari orang yang pernah dia dekatin. Kamu itu beda dari option lain yang dia miliki. Kamu itu beda dari siapapun yang pernah dia temui, yang pernah dekat sama dia. Ya. Dan ya apa ya, misalnya dia berekspektasi, tapi kamu ini apa ya, nggak sesuai ekspektasinya. Anggaplah kayak kamu tuh melebihi ekspektasinya, ya. Dan kamu beda dari tipe-tipe dia kebanyakan yang pernah dekat dan pernah apa ya, yang pernah dekat atau pernah jadi sama dia. Nah, bener kan aku bilang, kalian tuh ada jarak atau separation, entah fisiknya yang berjauhan, entah memang kalian lagi diam-diaman atau sama-sama gengsi jadi kayak agak menjauh, atau memang lagi nggak komunikasi. Ya, tapi walaupun berjauhan, ini nih jiwanya kayak nggak mau lepas satu sama lain. Ya, entah dia udah deket sama kamu, entah dia sudah menunjukkan ke kamu, atau suatu saat nanti nih ada waktu di mana dia itu menunjukkan ke kamu atau mengungkapkan apa yang dia rasakan, perasaan dia seperti apa ke kamu, dan dia ngerasa kamu itu pantas dicintai dan dia juga layak untuk bahagia. Dia merasa kalian sama-sama layak untuk bahagia, sama-sama layak untuk apa ya, untuk saling mencintai, ya, kayak sama-sama layak untuk dicintai juga. Dan dia ini seseorang yang kayak friendly, ramah, lovable. Ibaratnya apa ya, nggak ada alasan seseorang untuk gak menyukai dia. Orangnya penuh cinta kasih gitu ya. Kamu bisa lihat ya, dia mungkin cukup atraktif ya terhadap sekelilingnya. Kalau dia maskulin, dia tuh kayak lagi energinya lagi memperhatikan, memantau, mencari tahu, stalking, kepo. Tapi kalau misalnya dia feminin, energinya tuh kayak lagi happy, merespon, senang dideketin, terus kayak apa ya, kayak menanggapi si maskulinnya hadir ke dalam hidup dia. Walaupun ada salah satu di antara kalian yang ngerasa nih ada gangguan nih di tengah-tengah hubungannya, entah ada siapa, entah ada yang mengganggu, entah bayang-bayang masa lalu, atau ada salah satunya seseorang yang mendekati kalian gitu ya. Dia yang overthinking tentang kamu tiap malam. Dia yang overthinking ini bisa ada energi cinta segitiga ya, atau dia yang belum terlalu serius ke kamu, atau memang yang tadi aku bilang ada gangguan kecil yang mengganggu hubungan kalian, atau gangguan kecil yang bikin kamu sedih, atau dia baper, bikin kalian kadang-kadang tuh ada aja masalahnya, hal-hal kecil, entah lama dibales WhatsApp-nya, entah lama dibales chat-nya, entah kok dia aktif sosmed tapi nggak balas kamu atau apa, ada aja gitu masalah kecilnya di sini. Dan ada seseorang yang keras kepala juga, idealis, jadinya baper, jadinya kesel. Ada yang kadang kayak masih kekanak-kanakan, childish, maunya tuh diperhatiin aja tapi nggak memperhatikan balik. Ada kayak gini. Ya, ada yang keras kepala. Ada yang ngerasa kayak aduh nggak jelas nih hubungannya, abu-abu ya, nggak memberikan ketegasan atau kepastian. Karena kan di sini energinya ada yang kayak gitu-gitu aja hubungannya ya. Nah, dia ini orangnya tuh sangat fokus ke material things, goals oriented. Jadi nggak terlalu benar-benar fokus ke relationship juga. Kalau dia cuek ke kamu, yaitu dia nggak benar-benar fokus ke sebuah hubungan. Mungkin hubungan itu bukan sebuah prioritas dia untuk saat ini. Dia suka kepo diam-diam, stalking diam-diam, bisa juga dia pakai second account atau fake account. Kayak dia nggak mau kamu tuh tahu kalau dia suka kepoin kamu. Ya, kalau dia tuh suka stalking kamu, ya. Dan di sini energinya dia adalah mungkin ada ketertarikan fisik di sini, ada sexual attraction ya. Tertariknya juga secara visual, tertarik sama fisiknya kamu, atau tertarik pengen ada sentuhan fisik ya. Bisa jadi kalau dia maskulin, tubuhnya itu agak sedikit berisi atau gemuk ya, nggak terlalu tinggi aku lihatnya. Dan di sini mungkin ya dia banyak yang mendekati, kan aku bilang tadi dia tuh atraktif dan lovable. Wajar kalau dia tuh banyak yang mendekati atau banyak fansnya ya. Memang orangnya agak misterius. Dia itu kadang agak sensitif kalau lagi komunikasi. Dia
mungkin banyak yang mendekati ya, banyak yang mendekat, tapi dia nggak terlalu peduli atau nggak terlalu mau tahu gitu sama orang-orang itu. Dia tetap fokus ke dirinya, dia tetap fokus ke apa yang dia ingin tuju, misalnya kamu gitu, dan dia nggak terlalu menanggapi siapapun yang mencoba mendekat dan cari perhatian ke dia, walaupun dia tahu banyak sebenarnya yang berusaha mencari perhatiannya dia ya. Oke, kita lihat lagi. Dia overthinking tentang kamu tiap malam. Aku lihatnya entah dia merasa insecure mungkin ke kamu, atau dia tuh kadang ada rasa introspeksi juga ya. Dia introspeksi, kalau dia ada salah, dia tuh tipe yang kayak merasa bersalah, atau dia langsung minta maaf ke kamu. Dan aku lihatnya dia lebih fokus nih ke tujuan hidupnya saat ini, tapi ada juga mereka yang merasa kamu itu tujuannya dia. Entah suatu saat dia bakalan cari kamu, entah suatu saat dia bakalan mengungkapkan perasaannya ke kamu, atau suatu saat dia bakalan menjadikan kamu tujuannya ya untuk kedepannya, menjadikan kamu seorang pasangan atau pasangannya serius, bisa aja. Tapi saat ini energinya masih kayak fokus ke material things dan lebih ke menunggu aja, ntar dulu deh, mau tahu kamu lebih jauh dulu, atau mau tahu kamu lebih kenal lagi gitu loh sama kamu. Dia tuh suka overthinking, ini relate banget ya, aku baru mau ngomong tapi kok sama kayak temanya. Dia tuh suka overthinking tentang kamu nih di malam hari. Kadang kalau ada sesuatu yang berubah sedikit, dia tuh kepikiran, kenapa ya, ada apa ya, langsung overthinking ya, langsung kayak pikirannya langsung stuck aja. Dia merasa hubungan kamu sama dia tuh positif, baik-baik aja, terus berkembang juga, sama-sama ingin bersatu juga dia merasa, walaupun kadang dia ingin melakukan sesuatu tapi dia masih menahan diri ya. Dua-duanya juga sama-sama mau menjalin komunikasi yang baik. Orang ini nih kayak lagi banyak introspeksi, mungkin dia baru putus atau baru selesai dari masa lalunya. Jadi energinya baru selesai dan ingin mencoba hubungan yang baru. Nah, walaupun dia di sini nggak terlalu banyak action ya, mungkin ya lagi mencoba buat healing, lagi mencoba untuk menyembuhkan luka-luka atau traumanya. Kalau dia lagi marah, kalau dia lagi kesel, dia tuh nggak menunjukkan, kayak lebih ke menjaga jarak atau membatasi diri aja. Ya, orang ini nih kayak lagi ingin memutuskan sesuatu, mungkin dia ingin mengambil sebuah keputusan kali ya, ibaratnya mau lanjut atau enggak nih sama kamu, mau bertahan atau gimana nih ke kamu nih, gitu energi dia ya. Coba kita cek lagi. Sorry ya guys, kok agak-agak berisik ya, kalau kalian dengar suara apa sih kayak orang lain lagi ngobrol atau apa, sorry banget ya. Dan ini juga aku tuh lagi bikin di kamar dan temen aku tuh lagi tidur, jadi sorry kalau kalian dengar orang lagi tidur, itu temen aku ya. Oke, yang overthinking tentang kamu tiap malam. Nah, dia tuh orangnya social butterfly, kayak apa ya, banyak orang yang mendekati dia, atau dia senang bergaul ya, senang hangout, main, kenal orang baru. Nah, itu kan social butterfly. Dan walaupun orangnya agak-agak cuek, agak-agak kepo, tapi dia kalau kepo itu kayak nggak mau ketahuan kalau dia tuh lagi kepo ya. Dan orangnya ada sisi femininnya nih, kayak suka memperhatikan, peduli, care juga. Sama nih energinya beberapa ya, nih kartunya banyak banget yang keluar. Energinya tuh sama-sama saling merespon. Ini kamu sama dia tuh sama-sama saling merespon, sama-sama saling take and give, atau sama-sama saling kasih perhatian, sama-sama saling membuka diri, open, terbuka juga. Nah, dia ini kayak udah baper banget sama kamu. Bapernya tuh bener-bener deep inside-nya tuh dalam banget gitu ya. Dan orangnya ini family man kayaknya, tipe yang family is number one. Dia sayang, perhatian sama keluarganya, care sama keluarganya. Kalau dia marah, dia tuh kayak bakal menunjukkan. Kalau ada seseorang yang kayak menyentuh keluarganya, dia tuh pasti kayak langsung kayak apa sih, ingin membela keluarganya. Nah, karena sangat family man atau family woman ya. Tuh kan bener aku bilang tadi, kan ada sesuatu yang selesai nih, entah dia baru selesai dari masa lalunya atau lagi mencoba healing dari traumanya. Nah tuh kan, it's time for healing. Ada seseorang yang lagi berusaha healing, menyembuhkan luka-lukanya atau traumanya ya, entah luka-luka dari mana, dari masa lalu atau dari seseorang bisa juga ya.
Dan bisa juga ini mungkin mantan kamu atau siapa, berarti dia juga lagi healing dari kamu. Tapi aku ngerasanya kebanyakan mereka itu healingnya bukan karena kamu, tapi dari kisah masa lalu atau masalah yang sudah berlarut-larut lamanya ya. Orang ini nih tipe yang tahu self love ya, tuh kan ada self love, tahu bagaimana mencintai dirinya, menghargai, tahu cara self love tuh gimana, self respect ke dalam dirinya. Dia tipe yang anak rumahan juga, tipe yang lebih senang sendirian atau beberapa mungkin introvert. Orangnya suka ketenangan ya. Ya, mungkin beberapa dari mereka intuitif juga ya. Nah, mungkin beberapa ada kesamaan hobi, karakter, atau cerita story kalian, apalah gitu. Nah, itu juga ada kemiripan, kesamaan di antara kalian. Dia overthinking tentang kamu tiap malam. Tuh kan, ya kan, dia tuh suka sulit tidur atau susah tidur atau insomnia, atau ya memang dia lagi overthinking aja, jadi sulit tidur, susah tidur. Mungkin beberapa mereka mungkin pemikir orangnya ya. Dan dia melihat ada hambatan atau penghalang di hubungan kalian, walaupun hambatannya nggak begitu besar aku lihat. Dan apa ya, dia orangnya agak tertutup nih ya. Mungkin fisiknya bagus, ideal, dan dia tuh pengen tahu banget tentang kamu. Orangnya tuh kayak curious about you, pengen tahu tentang kamu ya. Makanya perasaannya makin lama makin berkembang, atau karena perasaannya makin lama makin bertumbuh, dia jadi pengen tahu banget tentang kamu. Kayak kamu tuh number one deh. Ibaratnya dia tuh cuma ke kamu aja, fokusnya ke kamu, into you, walaupun ada beberapa yang mendekati dia, atau walaupun dia punya option ya. Dia tuh tertarik sama kamu, interested, dan dia merasa ada kayak apa sih, spark joy, atau kayak ada getaran-getaran pas dia lagi deket sama kamu. Tuh kan aku bilang tadi tuh energinya kayak family ya, kayak keibuan, perhatian, care, nurturing, kayak menjaga, merawat, dan melindungi ya, kayak seorang ibu yang sayang ke anaknya. Kalau dia dekat sama kamu nih, dia sayang sama kamu, dia itu bakal kelihatan banget kalau dia tuh kayak menyayangi kamu, kelihatan dari perhatiannya dia, bagaimana dia taking care kamu ya. Entah dari gesturnya, entah dari dia suka kasih apa, entah dia suka kasih kata-kata support atau apa ke kamu ya. Dan aku lihat nih, dia orangnya multitasking, mungkin banyak yang dia lakukan, banyak pekerjaan, sibuk. Dia juga mungkin pencinta atau penyayang binatang ya di sini. Mungkin juga dia setia, dan dia merasa kamu itu orang yang cukup penting saat ini dalam hidupnya. Tuh, release the past. Dia lagi mencoba merilis hal-hal tentang masa lalunya ya. Dan dia seorang yang religius juga, berketuhanan, apa ya, kayak apa sih ini orangnya, intuitif, mungkin pemikirannya tuh bagus ya. Dan apa yang dia lakukan itu selalu berhasil. Anggaplah dia ini seseorang saat ini ya, financial stabil, mapan ya. So bisa juga dia salah seseorang yang kadang ada sifat kekanak-kanakannya gitu ya. Tapi ada juga dari mereka yang kayak apa ya, maunya juga kadang diperhatiin, kadang juga manja. Ada juga sisi mereka yang manja. Aku ngelihat mereka itu kayak star ya. Mungkin ya kamu menganggap dia apa kamu ya. Bisa jadi dia menganggap kamu itu lebih bercahaya dari siapapun yang dekat sama dia. Atau bisa juga ya kamu yang melihat dia tuh lebih bercahaya daripada siapapun yang pernah dekat sama kamu. Oke, kita lihat kenapa dia overthinking tentang kamu tiap malam. Kenapa dia overthinking tentang kamu tiap malam? Karena apa ya? Karena orang ini pengen dekat, karena ada sesuatu yang, contoh dia pengen omongin atau pengen obrolin sama kamu, atau pengen komunikasi. Atau ada dari mereka yang lagi menunggu kejelasan atau meminta kepastian, atau pengen adanya sebuah kepastian. Ada yang overthinking kayak pengen berkabar, berkomunikasi, atau say hi ke kamu, walaupun dia nggak mau effort banget ya, nggak mau berusaha yang gimana banget. Dan ada yang overthinking karena kesel, marah, atau ada yang ngerasa kayak kamu tuh sulit didekatin, atau sulit digapai, sulit dimiliki ya.
Overthinking ya karena galau ini, kayak perasaannya lagi naik turun tentang kamu ya. Atau ada dari mereka yang lagi punya punya masalah sama material things, dan dia ngerasa mungkin dia butuh seseorang lah. Nah, orangnya itu kamu yang dia butuhkan mungkin. Overthinking ada yang energinya playfulness, kayak pengen ngajak kamu main, pengen ngajak kamu ketemu, atau pengen kayak kayak make some fun gitu, kayak pengen doing something yang fun, do some fun ya. Pengen kayak ngajak main gitu, ngajak ketemu ya. Energinya gitu sih. Coba kita lihat lagi. Iya sih, dia tuh kayak pengen berkabar, pengen komunikasi. Kalau kalian nggak komunikasi ya, dia overthinking tentang kamu tiap malam. Ya itu nih, relate banget. Dia ini sering merenung, kepikiran. Ada sesuatu yang bikin dia tuh merenung tentang kamu. Stucknya di situ aja, ya. Ya, apa mungkin saat ini kamu sama dia kayak lagi diam-diaman, sama-sama saling menutup diri. Nah itu yang bikin dia kepikiran juga. Ada jarak nih, kayak nih barusan aku bilang kan, ini ada kalian yang lagi diam-diaman, ada terjadi sesuatu terus diam-diaman, nggak komunikasi, nggak saling bicara, padahal salah satunya pengen komunikasi ya. Kalau lihatnya ada sesuatu yang pengen dia mulai ke kamu. Kalau kalian berjauhan bisa jadi pengen sesuatu, apa sih kayak pengen ada sesuatu hubungan yang baru sama kamu, new relationship sama kamu, karena di sini energinya kayak ingin menghampiri, mendekat. Walaupun ada sedikit emosi-emosi yang dia rasakan, tapi dia berusaha untuk melupakan hal-hal yang bikin dia marah atau emosi itu. Kangen nih, kayaknya dia kangen ya. Overthinking karena kangen, overthinking karena kayak dia masih menyimpan foto kamu, atau dia sering melihat kamu update di sosial media gitu ya. Jadi overthinking, ingat lagi, lihat foto kamu lagi, lihat updatean kamu lagi. Overthinking nih, pengen adanya pertemuan sama kamu, tapi masih dia tahan-tahan, masih kayak dia rencanakan aja, tapi belum tahu kapan mau ngajak kamu bertemu ya. Nah, overthinking ya itu karena ingin menghampiri nih, energinya kayak ingin menghampiri kamu. Contoh, kalau kamu feminin, kamu cuek dan fokus ke diri kamu sendiri. Nah, dia tuh ingin mendekat atau ingin menghampiri kamu. Tapi bisa juga vice versa, kalau kamu maskulin, kamunya cuek, sama-sama cuek, ya udah, tapi salah satu ada nih yang ingin mendekat, menghampiri atau menuju kamu. Kebanyakan sih maskulinnya sih yang ingin menuju yang feminin, aku lihatnya ya. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut ke tema berikutnya. Oke, zodiaknya dia ada zodiak Pisces, Leo, Scorpio, Libra, Capricorn, Cancer, Aqua, dan Taurus. Inisial hurufnya ada huruf E, F, B, J, A, I, Y, P, K, dan T ya. Seandainya nggak ada zodiak atau inisial hurufnya nggak apa-apa, kalian fokus aja ke hasil readingannya. Oke? Thank you gengs, itu aja ya. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your mind and soul. Bye bye.